di part 6 untuk PTS Genap Matematika kelas 8 gitu ya. Oke, kita mulai. Di sini jika K-5 cm di mana ada sisi lainnya K tambah 9 cm dan sisi yang lainnya ya K plus 11 cm merupakan triple Pythagoras nilai K. Nah, di sini kita juga perlu menggunakan logika gitu ya. Misalkan kalau kita tanya 1 gitu, maka di sini kan paling kecil ya. K1 berarti kan di sini minus 4 ya. Maka kalau kita dicoba di sini maka 10 K-nya ya. Kalau misalkan K-nya sama dengan 1. Kalau di sini K-nya sama dengan 1 ya berarti 12. Nah, kita ada di sini berlogika bahwa si K ini itu paling besar. Dimana kalau yang paling besar itu biasanya ada di sebelah kiri ya, B kuadrat tambah C kuadrat atau sisi hipotenusanya. Ini menjadi sisi hipotenusanya. Dimana triple Pythagoras ini kan dia harus ada sama dengannya. Berbeda dengan sisi tumpul sama dengan sisi lancip. Makanya kenapa A kuadratnya itu yang paling besar nih, si K plus 11. Maka K plus 11 gitu ya, dikuadratkan sama dengan B-nya itu adalah K plus 9 dan C-nya itu adalah, jangan lupa kuadratnya ya. Dan C-nya itu adalah K min 5 kuadrat. Nah, di sini kalau ada kuadrat ya kita harus mengalihkan seperti ini. K plus 11 dikali dengan K plus 11. Berarti yang dimana si K plus 11-nya ini itu ada 2 kali ya. Maka K plus 9 ini pun sama, ada 2 kali gitu ya. Ditambah dengan K min 5 ada 2 kali gitu. Nah, ini kalian harus juga tahu kali silang gitu ya. Maka K kuadrat gitu, K dikali 11 maka 11K, yang ini 11 dikali K maka plus 11K, yang 11 kali 11 maka 121 sama dengan ini juga sama nih, K kuadrat K dikali 9 maka plus 9K, dan 9 dikali K maka tambah 9K. Nah, sekarang 9 kali 9 itu adalah plus 81 ditambah dengan K kuadrat K dikali min 5 maka min 5K, min 5 dikali K min 5K. Nah, min 5 dikali 5 itu adalah plus 25. Nah, maka K kuadrat tambah 22K. Kenapa 22K? 11 tambah 11 gitu ya, sama-sama K variabelnya 121. Maka K kuadrat tambah 18K itu 9 tambah 9K ya, tambah 81 ditambah K kuadrat dikurang 10K ya, karena min 5 sama min 5 tambah 25. Nah, sekarang kalian cari yang K sama yang K gitu ya. Maka K kuadrat tambah 22K ditambah 121 sama dengan K kuadrat tambah K kuadrat. Sekarang cari yang K gitu ya. Di sini plus 18K min 10K ditambah dengan 81 tambah 25 gitu ya. Maka K kuadrat tambah 22K ditambah 121 sama dengan 2K kuadrat. Karena K2 nya itu kuadratnya itu ada 2 juga ya. Kuadrat K2 nya itu ada 2. Tambah 8K. Kenapa? 18 dikurang 10K. Ditambah 81 tambah 25. Ya berarti 6 di sini 10 gitu ya. Nah, sekarang kalian bebas mau milih yang K-nya itu di sebelah kiri semua atau di kanan semua, itu bebas. Tapi kalian lihat K-nya ini sebisa mungkin dia positif, lebih enak biar kalian hitungnya gampang gitu ya. Maka 22K-nya ini di sini tetap ya, dan yang min 8K-nya ini pindah. Min 8K tambah gitu ya 121, yang min 100, yang 106-nya itu dipindah ruaskan, maka sama dengan 2K-nya itu ada di ruas sebelah kanan tetap ya. Maka K-nya juga itu pindah, maka min K kuadrat ini pindah ya. Pindah ruas ini kan ada sama dengan ruas kanan gitu ya. Nah, selanjutnya 16K ya, karena 22K dikurang 8 ditambah 15 sama dengan 2. Nah, ini 2K kuadrat dikurang K, maka kan K kuadrat ya. Oke, habis ini kita lanjut lagi, maka K kuadrat ya, ini dikurang 16K minus 15 sama dengan 0 gitu ya. Oke. Dia pindah ruas, dia pindah ruas. Nah, sekarang coba kita pelan-pelan, harap berhati-hati untuk menghitung kembalinya. 8K pindah ruas, iya.
Nah, ini sebentar ya, kita cek nih dari atas. K 18, 81, K-nya minus 10, di sini minus 10, di sini 18. 8K, iya benar. 81 ditambah 25, berarti di sini 6, di sini 10, iya benar gitu ya. K-nya pindah ruas menjadi 2K, 8-nya menjadi minus gitu ya. Oke. Terus 121 itu kurang 2. Nah, ini nih kita coba ya. Oke, kita menggunakan rumus ABC gitu ya. X 1 dan 2 itu di mana? Akar dari min B plus minus, kok ada akarnya terlebih dahulu, maaf. Nah, seperti ini. Plus minus B akar dari B kuadrat minus 4AC dibagi adalah 2A. Nah ya. Oke, sekarang X 1,2 sama dengan B-nya itu adalah 16 ya. B-nya itu min 16, C-nya itu adalah minus 15, dan A-nya itu adalah 1 ya. Di tempat sini kan nggak ada, makanya minus 1. Maka min minus 16 plus minus gitu ya. Akar dari min 16 dikuadratkan minus 4 dikali A-nya 1 dikali minus 15 gitu ya. Per 2 dikali 1. Oke. Karena ini nggak muat ya, mungkin kalian bisa menstopnya gitu ya. Dan kita akan lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Cara berikutnya di sini kita hapus terlebih dahulu. Oke, sampai sini mungkin muat ya. Oke, muat. Kita lanjut lagi. Maka X 1,2 sama dengan min dikali min itu positif, maka 16 saja, plus minus akar dari minus 16. Akar dari pangkat dari minus 16, maka minus 16 kali minus 16 yaitu 256 dikurang dengan 4 dikali 1 ya, sini ya, 4 dikali 1 4 dikali dengan minus 15 per 21 dikali 1 ya 2 ya. Nah, maka X 1,2 nya sama dengan 16 plus minus gitu. Akar dari 256 dikur 256 plus berapa? Plus 60 per 2 ya. Oke, kita lanjut lagi. Maka X 12 nya itu sama dengan akar dari 16, kok dari akar ya, 16 plus minus akar. Plus minus akar dari 256 tambah 60 yaitu 6, 11 di sini 3 per 2 gitu ya. Maka X 1,2 nya itu bisa kita tulis menjadi 8 plus minus akar dari 316 per 2A. Ini juga boleh untuk kalian untuk masak anak SMP gitu ya. Maka K-nya itu sama dengan 8 plus akar 316 per 2. Ini jawabannya. Jangan lupa satuannya sentimeter. Oke. Lumayan cukup panjang ya. Oke. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan 26. Kita lanjutkan lagi gitu ya ke nomor 27. Walaupun angkanya kurang bagus banget ya. Tapi kita lanjut lagi. Nah, di 27 ini seorang atlet gitu ya berbentuk lingkaran sebanyak 5 kali menempuh jaraknya itu 256. Nah, kalau misalkan 256 itu kan lingkaran gini ya, diputar-puterin terus. Maka untuk mencari luas lingkaran ya, itu kan rumusnya adalah VR kuadrat. Sekarang kalau bagaimana untuk mencari jaraknya? Jarak dari lingkaran. Nah, tentunya kan menggunakan keliling ya kan? Keliling dari sebuah lingkaran gitu. Makanya rumusnya apa? Rumusnya adalah keliling lingkaran nanti dikali dengan banyaknya putaran gitu ya. Maka sama dengan kalau keliling lingkaran itu bisa kita tulis V dikali D ya, atau V dikali dengan 2R.
Kan kalau diameter itu kan itu merupakan 2 kali dari jari-jari kan. Ya, ini diameter nih. Ini diameter sampai pojok sebenarnya. Ini R, ini R. Berarti kan 2 kali kan. Makanya kenapa D ini kita ganti jadi 2R. Nah, selanjutnya V-nya ini itu bisa kita menggunakan antara 3,14 atau 22/7, ini tergantung situasi dari si jari-jarinya. Nah, selanjutnya karena kita udah menggunakan rumus jarak gitu ya, sama dengan 3 atau V dikali D dikali dengan putaran. Nah, seperti ini ya rumusnya. Maka jaraknya itu 471 sama dengan V-nya berapa? 3,14 ya, kita rubah jadi 3,14 dikali dengan diameternya dikali dengan banyaknya putarannya itu ada 5. Maka 471 sama dengan 3,14 dikali dengan 5. 3,14 dikali dengan 5 dikali dengan D gitu ya. Maka 471 sama dengan 31,4 dikali 5 yaitu 15,7 dikali dengan D. Maka 471 per 15,7 sama dengan D. Maka D-nya itu adalah 30 sama dengan D. Nah, diameternya aja 30 ya. Ini 30. Berarti kalau misalkan luas lingkaran itu kita harus mencari tahu dulu jari-jari. Maka 30 per 2 sama dengan R ya kan. R-nya dibagi 2. Maka 15 sama dengan R. Nah, kita baru dapat R-nya. Luas lingkaran apa? Yaitu VR kuadrat. Sama dengan, karena R-nya itu 15 ya, maka kita menggunakan 3,14 dikali 15 kali 15. Nah, sama dengan berapa? 706,5 meter persegi. Ya, jadi 706,5 meter persegi. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 28 gitu ya. Nah, di 28 ini kita akan menggunakan yang namanya jika jari-jari, berarti ini adalah R-nya ya, R-nya si Rani. Dan jarak rumah Rani ke sekolah adalah 50 km. Nah, ini itu tergantung kalian mau disimbolkan seperti apa gitu ya. Yang namanya jarak, misalkan saya mau simbolkan gini, Bapak. Maka N sama dengan gitu ya. Nanti rumusnya adalah jaraknya dibagi dengan keliling lingkaran, karena kan berapa kali roda berputar gitu ya. Maka untuk nyari roda gitu ya, roda berputar berapa kali berputar gitu, ini menggunakan N. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan apa lagi nih, kita rubah terlebih dahulu yang kilometer menjadi sentimeter ya. Ini meter, maaf, meter lagi. Berarti 1 kilo sama dengan 100.000 cm. Oke, sekarang yang awalnya 5 km itu akan menjadi 500.000 cm. Maka keliling dari lingkaran itu adalah 2VR. Maka 2 dikali 3,14 karena jari-jari dia itu 20 ya. 20. Maka sama dengan 12,5. Oke. 5,6 cm. Nah, ini baru kelilingnya doang. Maka kalau di N-nya, tadi N-nya itu adalah lambdanya 500.000 gitu ya. Nih, kita pindahin per 12 5,6. Jadi N-nya itu adalah 3.980,9 kali, atau kalau mau dibulatin N-nya itu dibulatin ya, ada garis gelombang, berarti 3.981 kali. Ini jawabannya ya. 391 kali. Oke, nomor 29. Perhatikan gambar berikut. Nah, luas daerah yang diarsir adalah titik-titik gitu ya. Maka ini kita bisa menggunakan yang namanya persepsi. Persepsinya gimana? Misalkan kalau di sini 0,7, di sini 0,7, ini kan akan membentuk sebuah setengah lingkaran gitu ya. Nah, yang sedangkan 1,4 itu akan membentuk setengah lingkaran juga di sini. Dan kita akan mencari luas daerah yang diarsir ini, itu ini ya. Maka luas lingkaran yang besar ya, LI1 sama dengan itu adalah VR kuadrat.
Begitu juga dengan L2 ya. V R kuadrat. Nah, berhubung ini tadi kita buatnya setengah, maka tinggal kita kalikan setengah. Di sini juga kali dengan setengah ya. Ini kurang bagus. Ini dikali 1/2 V R kuadrat karena di setengah lingkaran. Nah, untuk rumus luas yang arsir itu adalah sama dengan luas dari persegi dikurang dengan luas dari lingkaran 1 ditambah dengan lingkaran kedua gitu ya. Maka kita mencari terlebih dahulu nih luas lingkaran 1 sama dengan 1/2. Nah, karena R-nya ini kelipatan dari 1,4 ya, maka V-nya kita menggunakan 22/7 dikali dengan 1,4 dikali dengan 1,4. Kok ada 2, Pak? Ya, kan R kuadrat gitu ya. Ini coret tinggal 0,2. Ini coret tinggal 11. Maka L1-nya sama dengan 1 dikali 11 dikali dengan 0,2 dikali dengan 1,4-nya. Jadi L1-nya sama dengan 1 dikali 1 11 gitu ya. 0,2 dikali dengan 1,4 berarti berapa? Ya 2,8. 2,8. Berapa? Berarti 0, ya. 2-nya ada kali. Berarti 0,2 dikali dengan 1,4 ya 0,28 dikali dengan 11 nih, dikali dengan 11, maka hasilnya L1 nya itu adalah 3,08. Nah, selanjutnya L2 nya gitu ya, 1/2 dikali V dikali dengan R kuadrat. Nah, L2 nya ini adalah 1/2, V-nya itu masih menggunakan 22/7 karena L yang kecilnya itu masih 0,7 dikali 0,7 kali dengan 0,7. Nah, ini coret tinggal 0,1. Ini coret tinggal 11. Maka L2-nya sama dengan 1 dikali 11 dikali 0,1 dikali dengan 0,7. Nah, maka L2-nya gitu ya sama dengan 1 dikali 11 berarti tinggal 0,1 dikali dengan 0,7 berapa? Ya, berarti 0,07. Sekarang L2-nya itu kita kalikan 11 ya. Dikali dengan 11. Jadi 0,77. Nah, untuk mencari luas dari persegi gitu ya. Ini kan sama-sama persegi, kalau misalkan di sini 0,7 ya berarti sisanya juga 1,4 gitu ya. Nah, untuk mencari luas persegi berarti kan S kuadrat ya. Nah, S kuadrat ini itu diambil dari 0,7 ditambah 1,4 kuadrat. Maka 0,7 ditambah 1,4 itu kan menjadi 2,1 kuadrat. Maka 2,1 ya dikali dengan 2,1 jadi 4,41. Maka ini masih belum selesai ya, karena kita rumus utamanya itu ini gitu ya. Maka luas arsir sama dengan 4,41 dikurang dengan 3,08 ditambah dengan 0,77. Jadi sama dengan gitu ya, 3,08 ditambah dengan 0,77. Jadi 4,41 dikurang dengan 3,85. Sekarang kurungnya dihilangkan, 4,41 dikurang 3,85. Oke, jadi 4,41 dikurang dengan 3,85. Jadi 0,56. Nah, jadi luas daerah yang diarsir adalah 0,56 berhubung di cm, maka cm dan ini luas, berbicara luas ya, maka dia adalah persegi gitu. Oke. Kita lanjut yang terakhir. Perhatikan gambar di bawah ini gitu ya. Kalau misalkan panjang AP-nya itu 10 di sini, BQ-nya itu adalah 2 dan AB-nya itu adalah 15, maka panjang PQ berapa gitu. Nah, ini merupakan luar ya, dua lingkaran luar. Nah, sekarang kita bisa menggunakan, kalau misalkan di sini ya, PAB kuadrat
ya, sama dengan PQ kuadrat dikurang dengan R, dan ini luar maka negatif ya kalau dia luar kuadrat. AB-nya itu 15 kuadrat, PQ-nya itu masih kita tanyakan di soal, R-nya itu adalah 10 dan R kecilnya itu adalah 2 dikuadratkan, maka 225 sama dengan PQ kuadrat dikurang dengan 8 kuadrat, maka 225 sama dengan PQ kuadrat min 64, karena kan 8 kuadrat itu 64 ya, jadi 225 plus 64 sama dengan PQ kuadrat. Jadi ini 9, ini 8, ini 2, jadi PQ kuadrat. Jadi akar 289 sama dengan PQ, maka di sini adalah ya 17 PQ. Jadi jawabannya adalah 17 cm. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.